Jadi ada orang jalan dari rumah menuju ke tempat studio, tapi ada beberapa kali gambar itu muncul. Jadi pada saat di hari H-nya, begitu muncul, Kita mau bahas buku lagi ya kali ini ya. Udah lama kita nggak bahas buku nih. Judulnya Invisible Influence. Jadi buku ini terbit tahun 2016 gitu ya. Judulnya tuh The Hidden Forces That Shape Behavior. Wah, ini kan pakarnya influence ya. Yuk kita sama-sama bahas yuk. Halo Coach Arif. baik. Oh Coach, ini kan Invisible Influence. Nah, The Hidden Forces ya katanya. Apa nih Hidden Forces ini Coach? Hidden forces tuh kayak tenaga dalam. Hidden forces itu tenaga. Force itu kayak daya. Hidden tuh tidak kelihatan, ada daya nggak kelihatan yang bisa mempengaruhi perilaku. Makanya disebut tekniknya invisible influence, adalah bagaimana mempengaruhi Invisible orang nggak kelihatan tanpa tidak kelihatan gitu ya. Nah, di sini dia menerjemahkan tentang mempengaruhi seseorang tuh ada 3 bagian. Jadi bagian pertama adalah lingkungannya dipengaruhi. Yang kedua adalah kata-katanya. Yang ketiga nanti di bagian akhir kita bahas. Nah, jadi dia percaya bahwa segala hal ketika kita negosiasi harus dipersiapkan dengan matang. Jangan cuma kata-katanya saja, bukan ruangannya saja, bahkan sampai satu hal lagi, itu yang nanti akan kita kupas. Nah, di dalam buku ini cuma ngebahas tentang bagaimana bisa mempengaruhi orang lain dengan tanpa disadari atau tanpa orang lihat. Tanpa orang tuh sadari gitu ya. Orang itu tanpa sadar, iya betul. Jadi ini kalau istilahnya kalau di teknik sulap namanya priming. Kalau teknik sulap priming kayak gini Bu. Misalkan contoh Deddy Corbuzier main Mentalis, dia sudah menyebutin kata-kata tertentu berulang-ulang. Pada saat dia melakukan Mentalis, orangnya menyebut kata yang dia sebut. Itu namanya di priming. Jadi kayak yang besar dikecilin. Nah, Darren Brown juga pernah sama. Darren Brown pernah, kalau nggak salah tentang apa ya, saya lupa. Gambar wanita atau apa gitu ya. Yang dia priming, jadi ada orang jalan dari rumah menuju ke tempat studio, tapi ada beberapa kali gambar itu muncul. Jadi pada saat di hari H-nya, begitu muncul, langsung disasar, itu namanya priming. Jadi kayak gini contoh, misalkan hari ini saya ngomong tentang kenikmatan besar. Terus kemudian ada orang ngobrol lagi makan di kafe, terus dia ngomong, ih nikmat banget makanan ini. Terus nanti berikutnya lagi gitu, ada aja terus di priming terus. Jadi disebutin terus berulang-ulang. Nanti pada saat ada pertanyaan, misal ada 3 pertanyaan, jawabannya kenikmatan besar, kedua apa, ketiga apa, maka orang otomatis akan menjawab yang ini. Itu yang disebut namanya priming. Jadi di apa ya istilahnya ya? Install. Sudah diinstal tanpa sengaja. Jadi pada dasarnya orang kayak gitu. Misalkan contoh nih, Ibu, misalkan kita ngomong liburan gitu. Ngomong liburan, kita ngomong, ih kayaknya enak ya kalau kita ke gunung ya, kayaknya adem nih gunung nih gitu ya. Terus nanti beberapa hari kemudian ada iklan di mana terus tentang pemandangan gunung, terus ada di mana nanti ada gunung. Terus pasti tanya liburan mana yang Anda mau, antara laut dan gunung, pasti Anda akan milih gunung. Itu yang disebut namanya priming. Jadi diarahkan. Nah, di dalam buku ini yang menarik adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi mereka bahwa setiap manusia pada dasarnya punya free will. Berarti dia ada kehendak bebas yang bisa dia ngelakuin atau nggak ngelakuin, di mana manusia itu secara tak sadar dia membuat keputusan apapun dalam waktu 6 detik. Ya, dari dalam waktu 6 detik kita bisa pengaruhi dia tuh. Jadi kita bisa misalkan contoh bagaimana kita memilih produk, milih sampo, milih apa, semua kayak gitu. Saya ambil contoh yang paling gampang lagi. Masih ingat kemarin Jenis, anak kita, dia kemarin dia bawa Hoto. Ya Hoto, ya walaupun kita nggak disponsori Hoto nih. Nah pertanyaannya, Hoto yang dibawa sama dia itu sudah di priming dulu dengan beberapa orang sebelumnya, dan yang membawa penjual produk Hoto itu adalah orang yang main di last day production. Yang dulu kalau mungkin zaman dulu tuh ada filmnya di bioskop, namanya Pau Pau dan Guntur. Nah itu yang dimainkan. Jadi dia ngejual produk itu, akhirnya dia ke priming sendiri. Itu namanya kayak gitu contoh. Contoh lagi deh, nggak usah jauh-jauh, priming yang paling gampang sederhana. Ini baru terjadi sama saya juga nih Bu. Ada tinju
antara Rudy Goldenboy dengan lawan Paris Fernandes. Rudy Goldenboy memang atlet untuk MMA atau atlet Muay Thai. Paris Fernandes adalah seseorang influencer yang dulu pernah heboh mukulin pohon pisang. Mungkin Bu Ana pasti pernah tahu tuh, yang orang suka mukulin pohon pisang sampai pohon pisangnya rubuh. Yang dia mukulin pohon pisang sampai dia rubuh pohon pisangnya, dan sekarang menjadi direkturnya Holy Wing. Jadi direkturnya Holy Wing, Holy Sport untuk olahraga tinju. Nah ini yang menarik. Ketika itu Rudy Goldenboy diminta untuk, dia berarti umurnya udah 40 lebih, lupa saya 43 atau berapa, 48 berapa, dia mau nurunin berat badan, diminta turunin berat badan sebanyak 11 kilo dalam waktu 2 bulan. Ini kan nggak mudah Bu, 11 kilo dalam waktu 2 bulan. Dia memilih catering. Nah, ketika dia memilih catering, cateringnya itu, bajunya dia pakai catering itu, namanya Healthy Go for Men gitu ya. Terus kemudian ada produknya, dia selalu bilang, saya fokusnya latihan saja, makanan gizi nggak usah dipusingin, nanti Healthy Go yang melakukannya. Dan kemudian setelah dia berhasil, dia tinju, dia menang, dia berhasil turunin 11 kilo, saya pun penasaran kan. Saya beli tuh produk gitu loh Bu, maksudnya. Nah, itu adalah priming sebenarnya. Kita nggak sengaja, kalau ditanya, kenapa nggak beli merek lain? Padahal kan ada yang lebih murah. Kenapa Coach Arvil yang itu? Karena di priming. Karena tidak pernah ada cerita sukses di produk lain, dan cerita sukses itu cuma ada di Healthy Go yang menurut saya, satu, orangnya udah 43 tahun, yang which is metabolismenya harusnya sudah mulai melambat. Dan karena saya ngalamin, karena menurut saya metabolisme saya juga udah mulai melambat. Kayak kemarin gitu, sekali saya turun berat badan hampir turun 3 kilo, pas Sabtu Minggu saya makan secara normal malah naik lagi gitu kan, 0,6 kilo gitu ya. Nah tapi kan minggu ini kan saya lakukan lagi, padahal saya olahraga dan sebagainya. Memang artinya metabolisme tubuh saya udah nggak sebagus dulu gitu ya. Beda kalau sama anak remaja, baru dia sebentar olahraga, berat badannya langsung nyusut tuh. Nah jadi menurut saya ini adalah solusi. Itulah yang dipakai invisible influence. Benar nggak? Mungkin kalau ditanya, kira-kira apakah Rudy Goldenboy dibayar? Kita nggak tahu, Bu. Mungkin aja dia cuma bilang, Pak Rudy, boleh nggak gue kirimin saja makanannya pagi sore selama seminggu, selama 2 bulan. Tapi gue minta minta endorsannya adalah, lu promosiin gue. Lu pakai kaos gue. Dan worth it kan, Bu Ana? Coba kalau dihitung-hitung, kalau makanannya dia bilang pagi sore, paling banyak habis berapa? Paling juga nggak sampai 10 juta selama 2 bulan, tapi hasilnya worth it banget. Nah, itu yang disebut namanya invisible influence. Menarik ya? Iya. Nah, kita masuk nih yang kedua, Bu Ana. Nah, yang kedua adalah kekuatan konteks ya, adalah power of context. Jadi adalah kalau ketika kita mempengaruhi, bukan hanya priming berdasarkan informasi tadi yang turun berat 11 kilo, tapi juga ada kekuatan konteks, kekuatan lingkungan, pengaruh lingkungan. Jadi, tadi yang saya ingatkan bahwa satu adalah behavior yang dibentuk, yang kedua adalah lingkungannya dijaga. Saya ambil contoh yang paling gampang. Bu Ana pernah perhatiin nggak kalau ada restoran tertentu yang kayaknya lampunya agak kuning tapi agak gelap redup, itu ternyata aja lebih sepi dibandingkan gedung yang restoran yang lampunya terang banget kelihatan dari luar. Pernah perhatiin? Nah, itu konsep laron. Konsep laron karena ada settingan. Dan yang menarik adalah Kevin Hogan melakukan penelitian. Jadi restoran yang menyetel lagu klasik dan dia menyediakan wine, nah ini menarik nih. Ternyata dia jual lebih banyak wine yang mahal loh. Karena kenapa tadi ada musik klasiknya? Nggak tahu kenapa, mungkin musik klasik itu ambience-nya seakan-akan cocoknya bukan dengan wine murah, tapi wine mahal. Keren ya? Cuma hanya singkat doang, cuma ganti musik saja udah beda ambience-nya. Nah berikutnya, menariknya juga ada penelitian yang menarik disebut namanya ice effect gitu, ice effect. Jadi katanya gambarannya ya, lucunya orang tuh lebih jujur kalau ada ruangan yang ada matanya. Jadi dibuatlah mata gitu loh di salah satu ruangan atau lukisan ada mata dan sebagainya. Ternyata membuat orang cenderung jauh lebih jujur. Ini menarik ya. Padahal kan
anggaplah itu lukisan atau apa, tapi ternyata membuat orang jadi jujur. Yang tadi 2 ya, Bu. Nah, yang ketiga adalah sekarang kata-kata. Kalau yang pertama tadi kan bukan kata-kata ya. Lebih visual ya. Lebih visual dan sebagainya ya. Yang kedua adalah lebih lingkungannya yang dimanfaatkan. Bahkan ada restoran yang pakai warna tertentu, itu ternyata juga gampang banget membuat orang jadi apa ya? Lebih trust. Nah, yang ketiga adalah kata-kata. Sekarang kita baru masuk kata-kata nih, Bu Ana. Nah, kalau di kata-kata disebut hidden language of words. Jadi maksudnya gini, jangan kita hindari kata-kata yang membuat orang tidak tertarik membeli. Contoh kalimat misalkan masalah, resiko, biaya, itu tidak menarik. Orang cenderung menarik kata tantangan, peluang, investasi. Makanya kalau kita ngomong biayanya, orang ngerasa beban. Tapi Pak, ini investasinya, berarti dia ngebayangin jangka panjang. Kalau biaya kan berarti beban. Investasi artinya apa? Bertumbuh nanti. Nah, itu kalimatnya cuma gitu doang, Bu Ana. Mengganti. Bahkan dia maunya ada, kalau nggak salah, saya lupa. Kalau nggak salah saya ingat, ada 32 kata menjual, Bu. 32 kata menjual. Ya, salah satunya itu yang saya sharingkan. Kalau mau ya beli bukunya ya. Itu sangat-sangat bagus banget. Nah, yang berikutnya adalah, jadi kalau kalimatnya misalkan gini, bayangkan rasa lega saat utang lunas. Sama beda kalimatnya, Anda akan bebas utang. Apa yang beda? Kalimat Anda akan bebas utang berarti saya nggak punya utang. Anda akan bebas mencapai income berapapun, berbeda sama Anda bayangkan kalau Anda bisa melunaskan utang Anda. Tapi beda kalau Anda bisa bebas dari utang, kalimatnya lebih bagus. Kalimat free atau freedom itu ternyata lebih powerful, Bu. Nah, ini yang menarik. Jadi itu urutan yang disebut namanya invisible influence. Berikutnya lagi adalah the influence of sequence dan timing. Artinya waktu. Ya ampun, semua diatur, Bu, namanya gitu ya. Jadi misalkan contoh, kalau nego sangat direkomendasikan jangan di Senin pagi dan Jumat sore. Senin pagi masih sibuk meeting abis libur, otak belum nyangkut. Jumat sore dianggap udah mau liburan. Tapi kalau buat saya pribadi, kalau mau nego dapat harga yang bagus banget atau nego dengan harga tinggi adalah bebek Jumat sebelum sembahyang Jumat. Kenapa? Karena sebelum sembahyang Jumat orang jadi apalagi kalau mepet waktu, jadi saya bisa memanfaatkan waktu gitu ya. Nah, kemudian berikut lagi adalah ketika ngobrol. Ngobrol itu bagaimana ketika kita ngobrol bahwa 7 detik pertama bisa nggak kita memberi kesan? Banyak orang yang gagal karena kenapa, Bu Ana? Gagal itu karena dia tidak bisa memberi kesan. Bahkan Bu Ana tahu kan ada beberapa tim kita yang ketika meeting walaupun dia jago, tapi kesan awalnya nggak bagus, akhirnya nggak closing kan. Contoh, mukanya cuma gini. Flat. Sama, halo Pak. Efeknya beda. Nah, itu adalah 7 detik pertama yang harus dikuasai. Nah, berikutnya lagi adalah ketika ngobrol, orang akan menghargai orang yang berbicara badannya terbuka, bahkan jaket jas tertutup ini aja pun dianggap nggak bagus. Karena dianggap orang yang ngumpetin sesuatu. Ketika berbicara juga bukan dengan kecepatan yang cepat, tapi kecepatan sedang, dianggap orang yang punya kecepatan sedang, dia dianggap berkompetensi. Punya kompetensi bagus. Dan kontak mata, dia bilang 60-70% harus menatap matanya. Nah, singkatnya di dalam buku ini kalau saya teruskan semua ini banyak banget, Bu, tapi adalah yang saya mau bicarakan paling nggak ada 3 konsep yang paling berharga di buku ini. 1 adalah environment priming, lingkungan yang kita tadi disiapin, yang tadi iklan itu environment, yang tadi ya masih ingat yang tinju. Yang kedua adalah kata-katanya, yang terakhir adalah identity. Identity itu maksudnya kayak gini contoh. Bu Ana pernah nggak ngeliat gini? Ketika kita meeting, terus kemudian saya muncul di meeting. Orang environment-nya harus beda ya? Beda nggak? Mendadak jadi kayak, ih ada Coach Arif tuh. Nah gitu ya. Karena itu setting yang sudah disesuaikan. Beda kalau mama saya maju, ya kalau saya maju, kalau saya selalu maju terus menolong, identity saya nggak akan bagus. Jadi maksudnya
itu harus diciptakan setiap langsung. Makanya kenapa banyak orang yang meminta sesuatu karena branding yang kita ciptakan tuh sangat kuat. Jadi minimal 3 hal yang dalam buku ini yang bahas. Satu tadi lingkungan, kedua adalah linguistik, yang terakhir adalah identity. Nah, kalau yang pertama saya masih belum paham nih Coach, yang kalau tadi Coach bilang tuh timing priming itu kan. Nah, priming itu seakan-akan kayak dia beriklan gitu ya. Bukan Atau dia beriklan, lagi menarik, priming tuh kayak lagi dibuat. memikirkan sesuatu, kemudian dia menarik apa yang lagi dia pikirkan Priming itu di setting, Bu. Priming itu Settingnya kayak segala gimana, sesuatu di setting. Kayak contoh gitu ya, misalkan contoh. Konsep iklan, misalkan contoh. Ya tadi, kalau misalkan tadi tentang makanan kan saya beri contoh. Saya punya problem itu, saya di setting itu, jadi ketika saya ngelihat, dia yang menarik buat saya. Padahal ada catering merek lain yang menawarkan juga turun berat badan, tetapi ketika saya chatting, dia tidak menunjukkan bahwa dia peduli sama saya. Jadi beda sama yang brand yang tadi Healthy Go Man tadi gitu. Artinya dia mempriming semuanya bagus, Bu. Mempriming yang di atas tadi tentang orang nurunin berat badan. Priming kedua dia pakai baju tulisan Healthy Go Man. Yang ketiga lagi bertinju pakai baju Healthy Go Man. Dia lagi makan Healthy Go Man. Kemudian berat badan dia turun 11 kilo. Itu juga Healthy Go Man. Jadi saya ke priming. Apalagi orang customer service-nya menjalaninya ketika menchatting saya seperti memang mau layaknya orang yang mau ahli gizi mau nurunin berat badan. Itu keren banget sih, Bu. Itu berarti dalam rangkaian dia branding ya? Betul. Jadi misalkan contoh kalau kita mau pakai, Bu. Kalau kita mau pakai dalam pekerjaan kita, gampangnya gini, Bu. Bagaimana kalau Ibu bisa membombardir sebuah perusahaan bolak-balik tentang kita semua? Artinya berarti di sini sudah ada target marketnya dong. Sudah ada Saya, target market. saya mau sasar satu Betul. target market. Betul. Nah, kita berarti setting Betul. itu. Oh, nah ini yang masih. Nah, contoh Oke. lagi atau Adi buat testimoni cerita tentang kalau kita mau jualan sales. Adi cerita seorang sales yang lagi jualan, kemudian dia orang content creator, diciptakan sama Adi tentang kisah-kisahnya itu, dan itu yang di priming. Sama juga, Bu, kayak contoh ya, yang sekarang saya lagi perhatikan adalah Evolin. Evolin juga lagi buat gitu, Bu. Cuma kenapa Evolin itu tidak terlalu menarik buat saya produknya, karena memang yang di-hire sama mereka badannya pada gede-gede semua, Bu. Beda ya kalau mama badannya dari kecil, terus kita tahu ceritanya kayak sama kayak tadi yang Rudy Golden Boy yang bawa dia beratnya segini, dia turunin mesti 11 kilo, itu cukup menarik buat saya. Kayaknya maksudnya dia aja bisa, pasti gue bisa gitu loh. Tapi kalau mama Evolin, ya saya lihat badannya udah pada gede-gede banget, Bu. Orang pada juara dunia, masa suruh saya segede gitu? Kayaknya nggak mungkin deh. Nah itu, Bu, kayaknya nggak masuk akal. Walaupun dia baru ngerekrut satu content creator, namanya Steven Wongso, itu juga begitu dari badannya kecil. Tapi kan saya nggak tahu apa yang terjadi. Total badannya udah gede aja gitu loh, Bu. Nah, jadi orang akan tertarik membeli ketika relate. Dia relate nggak dengan masalah? Itulah fungsi priming. Oke. Berarti priming ini sebenarnya lebih ke branding dulu ya, marketing dulu ya? Bukan branding ya, tapi relate apa enggak? Ceritanya relate atau enggak? Kalau ceritanya nggak relate, nggak bisa, Bu. Makanya banyak orang-orang yang sekarang pada bikin konten kan, konsepnya konsep konten kayak tadi yang saya bilang Healthy Go Man, terus ada kemarin ada produk apa lagi, jadi semua lagi direlatein dengan kehidupan mereka sih, Bu. Karena dengan kehidupan mereka itu jadi relate, maka orang akan jadi beli sih gitu, Bu. Nah, sahabat sales, ternyata buku ini menarik banget ya, banyak hal yang bisa kita pelajari juga dari sini. Invisible influence ini benar-benar invisible gitu ya, sahabat sales. Namun tidak ada salahnya kalau kita bisa coba juga, terutama tadi body language gitu ya, kemudian priming gitu kan bisa di set. Nah seperti itu mungkin bisa kita coba juga ya. Nah sahabat sales, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Oke, sampai jumpa lagi dengan buku-buku selling menarik lainnya dengan saya Namilani dan saya Coach Antoni. Saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.